perawatan. Dan ada siapa? Arnas. Oke, nanti saya akan melakukan sirkumsisi atau penyunatan pada adik Arnas. Mungkin nanti akan terasa kurang nyaman. Nanti kalau ada nyeri bisa langsung diberitahu saya apakah Bapak dan adik bersedia. Oh. Ya. Boleh langsung diisi dulu cepat. Siapkan semua alat dan bahannya. Pertama reduk steril, 3 klem bengkok, klem lurus, needle holder lagi, gunting benang, 2 pinset, anatomis dan chirurgicum, kemudian gunting benang dan gunting jaringan. Kemudian spuit 5-10 ml, jarum jahit tipe cutting needle, benang catgut 4.0, povidone iodine, lidocaine 1%, dan kasa steril. Benang catgut 4.0, kasa steril. Selanjutnya saya akan menggunakan handscone steril. Di sini saya akan menggunakan handscone dengan teknik tanpa singgung. Kemudian saya akan siapkan alat untuk dari kasa steril terlebih dahulu. Jadi saya akan melakukan desinfeksi. Jadi saya menggunakan di sini pisau anatomis dan juga povidone iodine yang saya tuangkan pada dinding seperti ini. Kemudian saya celupkan, melakukan desinfeksi mulai dari preputium ke arah bawah dan sampai ke arah inguinal seperti itu. Kemudian setelahnya saya akan memasang duk steril. Duk steril sendiri dibuka di area steril, di area steril. Kemudian saya langsung letakkan pada pens pasien. Kemudian setelahnya saya akan lakukan anestesi pada pasien. Minta tolong untuk hidupkannya. Saya boleh menentukan 2%, sekitar 2 mili saya kebutuhan pada pasien. Oke, kemudian saya akan melakukan anestesi menggunakan infiltrasi, yang dimana saya akan menggunakan spuit 5 cm, kemudian saya tusukkan ke daerah subkutan dengan arah 30-40 derajat seperti itu. Kemudian di sini akan melakukan langsung saja level up di dorsum penis seperti itu. Oke, kemudian saya akan melakukan aspirasi, tidak ada darah, kemudian saya akan melakukan injeksi. Kemudian selanjutnya saya akan lakukan pada sisi yang kontralateralnya. Saya akan aspirasi, tidak ada darah, kemudian saya akan lanjutkan dengan melakukan injeksi. Selanjutnya saya akan mengecek anestesi dengan menjepit dengan pinset chirurgis di bagian preputium di jam 6, jam 3 dan juga jam 12. Apakah terasa, Dek? Ya. Lalu selanjutnya saya akan membersihkan preputium dari smegma menggunakan klem bengkok di jam 3, jam 6, jam 9, dan juga jam 12 sampai kepada sulcus coronarius. Oke, kalau sudah, lalu saya akan membuka perlengkapan dari preputium. Lalu saya akan bersihkan menggunakan kasa. Lalu saya tutup lagi. Lalu akan dibuat tanda pada bagian sulcus coronarius. Lalu akan dipasangkan klem pada arah jam 2, 10, dan 6.
Selanjutnya akan dilanjutkan dengan precision trimmingnya, dipotong dari kiri ke kanan dan ke lateral. Apabila ada perdarahan, silakan ditutup menggunakan klem bengkok dan melakukan ligasi menggunakan benang catgut dan cutting needle. Lalu memotong bagian frenulnya yang sudah diklem dan menggantikan klemnya kepada benang-benang tadi yang sudah dipotong. Lalu melakukan simple introduction suture pada arah jam 6, arah jam 12, dan menggunakan cutting needle dan catgut pada titik 0 lagi. Memotong sisa bagian dari Selanjutnya jahitan dilakukan dengan menjahit dari lateral penis sekitar 3 jahitan, sekitar 1,5 cm dari jahitan yang di arah jam 12. Selanjutnya memotong benang. Lalu selanjutnya mengambil povidone iodine menggunakan kasa dan diusapkan di sekitar area jahitan. Baik, setelah dilakukan perawatan luka, akan saya lakukan penutupan luka dengan menggunakan teknik open window. Tolong plester. Selanjutnya, saya akan melepas duk sterilnya.
Link. Action. Baik, untuk sirkumsisinya selesai, usahakan untuk bagian luka tidak terkena air selama 5-7 hari, lalu dapat kembali untuk melakukan kontrol dalam waktu 7 hari. Dan apabila dalam waktu 7 hari tersebut ada perdarahan ataupun pembengkakan, silakan datang ke rumah sakit dan makan makanan bergizi, tinggi protein, dan tidak ada pertengahan makanan. Mungkin itu saja video dari kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.